Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semuanya. Sebelumnya perkenalin ya, nama kakak Zulfa Zaida Amatullah, biasa dipanggil Kak Zulfa. Jadi adik-adik bisa manggil dengan nama Kak Zulfa ya. Sore hari ini kita balik lagi nih dengan live tutoring asik nih dengan Widya EduTech. Seperti pada tema sebelumnya, hari ini kita belajar mengenai fisika, terutama bab medan magnetik. Nah, headline kita pada sore hari ini adalah kenapa sih kompas dapat menunjukkan arah utara? Nah, terus kaitannya dengan kompas dapat menunjukkan arah utara serta medan magnetik itu apa sih, Kak? Kan sore hari ini kita mau belajar nih mengenai medan magnetik. Nah, pada sore hari ini kita akan bahas satu persatu ya, mengenai kenapa sih kompas kok bisa menunjukkan arah utara, terus kaitannya dengan medan magnetik itu apa sih, Kak? Nah, pertama-tama, sebelumnya kita belajar dulu nih, apa sih medan magnetik itu? Nah, medan magnet itu merupakan suatu daerah di sekitar magnet yang masih bekerja gaya magnet. Dan biasanya itu digambarkan dengan garis-garis gaya magnet yang menyebar dari kutub-kutub magnet. Kita tahu nih, magnet itu kan punya dua kutub, ada kutub utara dan kutub selatan. Nah, medan magnet ini digambarkan dengan garis-garis gaya yang melewati dari kutub utara magnet menuju kutub selatan magnet. Jadi dari gambar yang udah ada di slide atau di layar adik-adik semua bisa dilihat ya bahwa medan-medan garis-garis gaya magnet itu keluar melalui kutub utara lalu masuk ke kutub selatan. Nah, terus kaitannya sama magnet kompas dapat menunjukkan arah utara itu apa sih, Kak? Kita tahu nih, bumi itu juga memiliki medan magnet. Nah, medan magnet bumi berada di bagian sekeliling bumi. Nah, bagian atas bumi itu medan magnetnya itu arahnya masuk. Sedangkan di bagian bawah bumi itu medan magnetnya arahnya keluar. Nah, kalau kita menggunakan kompas, kita tahu tuh dalam kompas itu sistem kerja kompas itu menggunakan sistem kerja magnet. Di kompas itu ujung kompas itu menggunakan magnet. Jadi saat kita tersesat, kita ingin melihat arah, kita bisa menggunakan kompas kan. Nah, di kompas itu ujung kompas itu nanti akan menunjukkan arah utara atau menuju arah atas bumi. Karena apa? Kita tahu dalam sistem magnet, kalau sama-sama garis-garis gaya magnet tadi sama-sama keluar, dia akan saling tolak-menolak. Tapi kalau garis-garis gaya magnet itu sama-sama masuk, dia akan saling menarik. Nah, saat kita menggunakan kompas, karena kompas itu menggunakan magnet, dan dia menunjukkan arah utara, otomatis medan magnetnya itu kan arahnya keluar. Dia menunjukkan ke arah bagian atas bumi, atau menuju bagian atas bumi. Karena medan magnet di atas bumi itu arahnya masuk, sehingga saling tarik-menarik. Kenapa bagian atas bumi itu disebut dengan kutub utara, sedangkan bagian bawah bumi disebut dengan kutub selatan. Karena saat kita menggunakan kompas, ujung atas kompas atau kutub utara kompas yang menggunakan magnet tadi menuju atas, sedangkan kutub selatan kompas yang menggunakan magnet tadi menuju ke bawah. Sehingga kita menyebut nih, bagian atas bumi itu adalah kutub utara, dan bagian bawah bumi itu adalah kutub selatan. Jadi dari sini bisa dilihat ya, dari ujung kompas itu, jarum ada kompas itu menggunakan prinsip kerja magnet. Nah, kenapa menunjuk arah utara? Karena saat kita menggunakan magnet kan ada arah magnet yang masuk dan arah magnet yang keluar. Nah, arah magnet yang keluar tadi menuju arah bagian atas bumi, sedangkan arah magnet yang keluar tadi menuju bagian bawah bumi. Sehingga bagian atas bumi itu disebut dengan kutub utara dan bagian bawah bumi disebut dengan kutub selatan. Nah, selanjutnya ini kita udah tahu tuh magnet itu kan punya arah, magnet itu ada medan-medan magnetnya. Nah, sumber medan magnet itu gimana sih, Kak? Pada dasarnya sumber medan magnet itu tidak hanya terdapat pada magnet permanen, seperti yang sudah kita ketahui ada magnetnya kan, ada magnet, ada kutubnya utara, ada kutub selatannya. Tapi medan magnet itu juga bisa kita buat, istilahnya sih kita bisa membuat magnet secara non permanen kayak gitu ya. Caranya gimana, Kak? Caranya itu dengan melakukan elektromagnet atau yang biasa kita sebut mengaliri arus listrik atau memberi muatan listrik pada suatu benda-benda yang memungkinkan buat dijadikan magnet. Benda-benda yang bisa dibuat magnet itu apa aja sih, Kak? Besi, Fe ya kan, terus kemudian ada Mg, mangan, ada juga kobalt, Co. Nah, itu salah satu benda-benda yang bisa dibuat magnet
secara non-permanen. Kalau membuat magnet secara permanen bisa nggak, Kak? Bisa. Bisa aja kita membuat magnet secara permanen, tapi dengan cara dipanaskan dan diberi tekanan tinggi. Ini udah level mesin ya, udah level pabrik kayak gitu. Cuman kalau secara gampang membuat magnet non permanennya, kita bisa menggunakan elektromagnet, yaitu mengaliri magnet atau benda-benda yang memungkinkan buat dijadikan magnet tadi dengan suatu arus listrik atau muatan listrik. Nah, kalau magnet yang non permanen ini arahnya gimana, Kak? Nah, kita bisa melihat nih atau bisa menentukan arah-arah medan magnet yang dibuat dari magnet non permanen tadi dengan namanya kaidah tangan kanan. Jadi kita bisa guna ini tangan kanan kita. Dimana bisa dilihat dari gambar ya, adik-adik semuanya. Kalau kita misalkan nih ada suatu batang ya, ada suatu benda yang mau kita jadikan magnet, kita aliri arus listrik. Aliran arus listriknya itu dari bawah ke atas. Aliran arus listriknya itu dari bawah ke atas. Nah, kita bisa melihat arah medan magnetnya itu kayak gimana. Itu dengan menggunakan kaidah tangan kanan, kita misalkan ibu jari kita, dari jempol kita ini sebagai arah arusnya. Kalau arusnya dari bawah ke atas, berarti gini ya, ibu jempolnya ke atas, ibu jarinya. Terus, keempat sisa jarinya ini akan menunjukkan arah medan magnet. Jadi, lekukannya ya, lekukan keempat jari ini akan menunjukkan arah medan magnetnya. Jadi, kalau misal ada arah arus ke atas, begini, jadi arah medan magnetnya itu keluar ya, arahnya keluar ke kita. Kalau masuk tuh berarti menuju gambar ya gitu ya, menuju ke layar. Nah, kalau arah arusnya itu keluar kayak gini, menuju kita ini berarti arah arusnya atau arah medannya itu keluar. Nah, kita udah bisa nih tahu bisa buat magnet secara non permanen, kita juga tahu menentukan arahnya. Selain itu, kita juga bisa nih menentukan besarnya. Besarnya kuat medan magnet tadi ya. Gimana sih Kak mengukur besarnya? Nah, mengukur besarnya magnet atau istilahnya kuat medan magnet dari suatu induksi magnetik itu bergantung dari geometri benda-bendanya atau bentuk atau geometri dari benda-benda yang kita buat magnet. Nah, misalkan contoh pertamanya ada induksi magnet di sekitar kawat lurus berarus listrik. Jadi apabila ada suatu kawat lurus, kita aliri listrik ya kan, kita beri kuat arus listrik, otomatis kawat lurus tadi kan akan menghasilkan suatu medan magnet. Nah, kita bisa mengukur kuat medan magnet di titik P, ya, seperti yang di layar tadi, bisa dilihat adik-adik, kuat medan magnet yang dirasakan titik P akibat adanya medan magnet oleh batang atau kawat lurus I. Besarnya gimana, Kak? Nah, besarnya dengan rumus B, ya kan? B itu adalah kuat medan magnetnya sama dengan mu0 dikali I per 2 pi A. Nah, jadi 2pi itu A itu adalah jarak antara kawat lurus menuju ke titik P atau titik di mana merasakan titik di mana yang kita rasakan kuat medannya tadi. Bisa dilihat ya bahwa B itu adalah induksi magnet, mu0 itu adalah permeabilitas udara vakum, kemudian I adalah kuat arusnya, A adalah jarak titik ke kawat lurus tadi. Nah, mau agar lebih paham, misal nih kakak beri sebuah contoh soal. Ada sebuah kawat lurus panjang yang dialiri arus listrik sebesar 10 ampere dari arah timur ke barat. Tentukan besar arah induksi magnetik di titik P tepat di bawah kawat tersebut pada jarak 10 cm. Nah, kita ketahui kan ada arus sebesar 10 ampere. Kemudian jaraknya 10 cm atau kita jadikan meter 0,1 meter. Dan besarnya mu0 ini ada tetapan ya, tetapan permeabilitas ini harus dihafalkan. Atau kalau kadang-kala diketahui dalam soal bisa langsung ditulis, tapi kalau tidak diketahui tentu adik-adik harus hafalin ya. Mu0-nya itu adalah 4 kali 10 pangkat min 7. Sedangkan yang ditanya adalah besarnya induksi magnet atau besarnya kuat medannya. Jadi kita masukkan ke rumus, BP sama dengan mu0I per 2 pi A. Sehingga diperoleh besarnya kuat medan adalah 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Arahnya ke selatan. Kalian bisa lihat ya, misal nih ibu jarinya tadi dari timur ke barat ya kan? Dari timur ke barat, otomatis kalau menggunakan kaidah tangan kanan, nah arah kuat medannya itu ke arah ke selatan. Lanjutnya nih, Kak tadi kan udah di kawat lurus. Kalau kawatnya nggak lurus gimana?
Nah, bisa juga kita hitung ada induksi magnet pada sumbu lingkaran. Jadi kawat yang lurus tadi apabila kita bengkokkan nih, kita bentuk menjadi sebuah lingkaran, kita juga bisa menghitung besarnya kuat medannya. Gimana caranya? Nah, dengan rumus yang kedua, ya ini B sama dengan mu 0 kali I per 2A. A itu apa? A itu jaraknya, jarak titik yang mau kita hitung kuat medannya dengan kawat yang menghasilkan kuat medan. Nah, kalau lingkaran tadi berupa hanya sebuah kawat, kita bisa menghitung dengan rumus yang di atas ya, yang B sama dengan mu 0 I per 2A. Tapi, jika lingkaran tadi itu terdiri dari suatu lilitan-lilitan, sejumlah N buah lilitan, maka nilai B-nya itu harus dikalikan N. Harus dikalikan sejumlah lilitan yang membuat lingkaran tadi. Sehingga nanti rumusnya berubah. Rumusnya jadi B sama dengan mu 0 dikali I per 2A dikali N. Selanjutnya nih, ada juga induksi magnetik di solenoida. Solenoida itu apa sih Kak sebenarnya? Nah, solenoida itu sebenarnya adalah suatu kumparan, ya kan, suatu lilitan yang diameter kumparannya itu lebih kecil dibanding dengan panjang kumparannya. Jadi kan ada suatu kumparan, lilitan kan, dengan panjang sekian kan. Diameternya dari kumparan itu lebih kecil dari panjang lilitannya. Jadi apabila ada besi atau ada suatu kawat, misal tembaga dan sebagainya, kita buat lilitan, ya kan, dengan diameter tertentu, dengan membentuk panjang tertentu, itu akan membentuk namanya solenoida. Nah, kalau mau menghitung kuat medan di solenoida gimana, Kak? Kita juga bisa menghitung dengan rumus, nah ini contoh gambar dari solenoida ya, apabila ada suatu kumparan nih, dengan diameter tertentu, dengan panjang tertentu, kita mau menghitung besar kuat medannya. Bisa dengan rumus B sama dengan mu 0 kali I kali N per L. Nah, itu apabila kita mau menghitung kuat medan di titik P yang berada di tengah-tengah solenoida atau berada di pusat solenoida. Jadi untuk solenoida ini ada dua kemungkinan atau dua kondisi ya. Apabila kita mau menghitung kuat medan di tengah-tengah atau di pusat solenoidanya, atau kita mau menghitung kuat medan di ujung-ujung solenoidanya, baik ujung kanan maupun ujung kirinya, kita bisa menghitung. Nah, kalau yang di pusat bisa dengan rumus B sama dengan mu 0 IN per L, sedangkan untuk di ujung solenoidanya, kita bisa menggunakan rumus B sama dengan mu 0 dikali I kali N per 2L. Nah, misal lebih jelasnya, ada contoh soal nih, misal, diketahui sebuah solenoida yang panjangnya itu 50 cm. Nah, solenoida ini terdiri dari 2000 lilitan. Kemudian dialiri arus sebesar 4 ampere. Terus kita disuruh nih menghitung besarnya kuat medan di ujung solenoida maupun di tengah-tengah solenoida. Caranya gimana? Kita masukkan ke rumus yang tadi ya. Pertama kita hitung dulu yang A, yang di ujung solenoida. Sebelumnya diketahui L-nya itu 50 cm. Kita jadikan dulu ke meter. Jadinya 5 kali 10 pangkat min 1 meter. Sedangkan N-nya itu adalah 2000 lilitan. N besar itu melambangkan jumlah lilitan ya, adik-adik ingat semua. Terus untuk I-nya, kuat arusnya adalah 4 ampere. Kemudian mu 0-nya, ingat mu 0 itu kalau tidak diketahui dalam soal, adik-adik harus menghafal. Besarnya mu 0 atau permeabilitas ruang hampa adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Terus ditanyakan B-nya di ujung, kita masukkan. Sebelumnya kita harus mencari dulu N kecilnya. Kalau tidak mau mencari N kecil bisa langsung dimasukkan ke rumus ya kan. Nanti mu 0 I kali N per L. Atau kalau mau mencari N kecilnya dulu, di mana N kecil itu adalah jumlah lilitan dibagi dengan panjangnya atau N besar per L. Sehingga kalau kita mau mencari melalui N kecil dulu, N kecil adalah jumlah lilitan dibagi panjang diperoleh 4 kali 10 pangkat 3 lilitan per meter. Jadi satuannya lilitan per meter. Karena dari rumus kan dia jumlah lilitan dibagi dengan panjangnya. Nah, kita masukkan nih, B sama dengan setengah dikali mu 0 dikali I kali N kecil. Diperolehlah nilai B-nya 32pi kali 10 pangkat min 4
Tesla. Kak, ini kan baru yang A, yang B gimana? Nah, lanjut nih yang B. Yang B itu menghitung kuat medan di tengah-tengah solenoida. Rumusnya gimana? Rumus awalnya kan mu 0 I kali N per L. Cuman kan kita udah menghitung dulu nilai N besar per L-nya. Jadi tinggal kita masukkan B adalah mu 0 dikali I dikali N kecil. Diperolehlah nilai induksi atau kuat medan di tengah-tengah solenoida, yakni 64 Pi kali 10 pangkat min 4 Tesla. Nah, lanjut lagi nih, ada kok banyak banget sih, Kak? Banyak emang, tapi masih semangat ya belajar. Lanjutnya ini adalah induksi magnetik di toroida. Tadi ada solenoida, sekarang ada toroida. Toroida itu apa sih, Kak? Toroida itu adalah solenoida yang kita bulatkan atau kita bentuk lingkaran. Tadi kan kita udah tahu nih, solenoida itu ada kumparan panjang gitu kan. Apabila solenoida yang panjang tadi kita lengkungkan, ya kan, kita bentuk suatu lingkaran, membentuk suatu lingkaran. Nah, lingkaran dari solenoida ini disebut dengan toroida. Kak, kuat medannya beda ya dengan solenoida? Beda, karena bentuknya beda, maka kuat medannya juga beda. Nah, kita bisa menghitung nih besarnya kuat medan atau induksi medan di pusat toroida. Nah, misalkan kita mau menghitung induksi magnetik di tengah-tengah toroidanya. Kan toroida tadi berbentuk lingkaran. Kita mau menghitung induksi magnetik atau kuat medan yang dirasakan titik A yang berada di tengah-tengah toroida. Rumusnya gimana? B sama dengan mu 0 dikali I dikali N per 2 pi R. Kenapa dikali R? Karena jaraknya titik tadi kan berada di tengah-tengah toroida. Menuju ke toroidanya itu kan sejauh R. R itu apa? Jari-jari toroidanya. Oke, paham? Nah, selanjutnya kita kasih contoh soal. Misal nih, ada sebuah toroida yang memiliki 4.000 lilitan ya, seperti di slide, adik-adik bisa lihat, dialiri arus listrik sebesar 5 ampere. Apabila diketahui jari-jari lingkaran bagian dalam 8 cm dan bagian luarnya 12 cm, besarnya induksi magnetik di toroida tersebut berapa sih, Kak? Sebelumnya, Kak, di situ ada 2 jari-jari, ada jari-jari dalam, ada jari-jari luar. Terus gimana menghitungnya? Nah, karena toroida tadi itu memiliki ketebalan, karena toroida tadi kan membentuk lingkaran tapi memiliki ketebalan, ada diameter kumparannya. Untuk menentukan jari-jarinya dengan di rata-rata. Jari-jari luar ditambah dengan jari-jari dalam dibagi 2. Oke, jadi kita hitung dulu besarnya jari-jari rata-ratanya. Setengah R1 plus R2 sama dengan 10 cm. Ingat, satuannya masih cm. Kita harus jadikan ke meter. Jadi kalau saat kita jadikan meter, R sama dengan 1 kali 10 pangkat min 1 meter. Lalu kita masukkan ke rumus nilai besar kuat medan. D sama dengan mu 0 dikali I kali N per 2 pi R. Setelah kita masukkan, kita hitung, kita peroleh nih nilai B-nya atau nilai kuat medannya adalah 4 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Jadi satuan dari kuat medan tadi Tesla ya. Atau sebenarnya bisa ada beberapa buku menyebut satuannya itu Gauss. Gauss itu gimana sih, Kak? 1 kali 10 pangkat min 3 itu sama dengan 1 Gauss. Tapi rata-rata biasa menyebutnya menggunakan Tesla. Nah, tadi kan kita mengetahui nih adanya suatu medan magnet yang bisa dirasakan oleh suatu titik yang terpisah oleh jarak sejauh R ya kan. Misalnya di kuat medan magnet ada suatu batang yang menyebabkan kuat medan magnet karena batangnya tadi dialiri arus listrik sehingga menyebabkan medan magnet. Kita bisa menghitung besarnya kuat medan yang dirasakan suatu titik nih, misal titik P gitu ya. Kuat medan yang dirasakan titik P ini atau titik A ini. Lalu gimana sih, Kak, kalau yang merasakan ini adalah sama-sama batang yang mau dialiri listrik juga? Tadi kan suatu titik merasakan suatu kuat medan. Lalu gimana kalau ini ada suatu batang menghasilkan kuat medan, lalu ada suatu batang juga dialiri listrik? Apa yang terjadi? Mereka sama-sama merasakan kuat medan dong, Kak. Nah, karena kedua benda ini memiliki aliran listrik, ya kan, ada suatu medan magnet, kemudian ada suatu batang yang dialiri listrik, kedua benda ini akan menyebabkan suatu gaya. Gaya apa? Ada suatu gaya tarik-menarik atau gaya tolak-menolak. Gaya ya.
yang diakibatkan oleh dua buah benda ini disebut dengan gaya magnetik, atau kita sebut juga dengan gaya Lorentz. Jadi bisa disebut gaya magnetik atau gaya Lorentz ya. Itu sama aja. Jadi kalau adik-adik menemui soal misal menyebutnya gaya magnetik ataupun gaya Lorentz, itu yang dimaksud sama. Gaya akibat adanya suatu benda atau suatu benda yang menghasilkan kuat medan magnetik terhadap suatu benda yang dialiri arus listrik. Nah, contohnya nih, misal ada gaya magnetik pada kawat berarus listrik. Jadi apabila ada suatu medan magnetik, kemudian ada suatu kawat berarus listrik, bendanya tadi akan merasakan suatu gaya magnetik sebesar B dikali I kali L kali sin theta. B itu apa? B itu besarnya kuat medan. I apa? I kuat arusnya. L adalah panjang penghantarnya dikali sin theta. Theta itu adalah sudut antara kawat dengan medan magnet. Oh maaf, tadi kakak lupa menyebut ya, gaya magnetik tadi disimbolkan dengan huruf F. F itu adalah B kali I kali L kali sin theta. Jadi untuk menghitungnya kita hitung dulu kuat medannya. Apabila belum diketahui kuat medannya, dihitung dengan rumus B sama dengan mu0 I per L. Tapi apabila sudah diketahui kuat medannya, kita tinggal masukkan ke rumus F sama dengan B dikali I kali L kali sin theta. Nah, di gaya Lorentz ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Jadi gaya Lorentz atau gaya magnetik ini memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi gaya Lorentz. Yang pertama adalah kuat medan magnetnya. Tentu dong ya, kuat medan yang membuat gaya magnetik tadi sangat mempengaruhi. Dari sisi kirinya misal ada suatu kuat medan nilainya sekian Tesla. Nah, kemudian yang kedua adalah besar arus listrik. Besar arus listrik yang terdapat di suatu kawat yang dipengaruhi oleh kuat medan. Jadi ada suatu kuat medan, kemudian didekati oleh suatu kawat berarus listrik. Nah, besarnya arus listrik pada kawat ini juga sangat berpengaruh. Kemudian yang kedua adalah panjang penghantar. Nah, setelah kita tahu nih adanya gaya Lorentz tadi kan, kita juga bisa menghitung nih apabila yang berdekatan atau yang saling mendekati itu adalah kedua buah kawat sama-sama berarus. Jadi ada satu kawat satu, ada kawat dua yang sama-sama berarus, kemudian berdekatan. Gimana? Apa yang akan terjadi? Karena dia berarus, kalau kawat satu ini dialiri arus, tentu kawat satu menimbulkan suatu medan magnetik. Sedangkan kawat dua, dia juga berarus, memiliki arus juga menimbulkan medan magnetik. Nah, karena sama-sama menimbulkan medan magnetik, sama-sama terdapat gaya magnetik, ya kan? Besarnya gaya magnetik yang ditimbulkan oleh kawat satu akan sama dengan gaya magnetik yang ditimbulkan oleh kawat dua. Hanya saja apabila kawat satu nih arah arusnya ke bawah, kawat satu arah arusnya ke bawah, sedangkan kawat dua arah arusnya juga ke bawah, sama-sama ke bawah, maka gaya magnetiknya akan saling tarik-menarik. Apabila gaya magnetiknya tadi saling atau arah arusnya saling berlawanan, maka dia akan tolak-menolak. Jadi misal nih lanjut ya, kalau tadi kawatnya itu arah arusnya berlawanan, misal nih ada arah I1-nya itu ke bawah dan I2-nya itu ke atas, ya kan? Jadi berlawanan ya kan? Maka gaya magnetiknya itu akan tolak-menolak. Jadi kalau I1-nya itu ke bawah sama-sama ke bawah, I2 ke bawah juga, maka dia akan saling tarik-menarik. Tapi kalau I1-nya itu ke atas, I2-nya ke bawah, kan dia berlawanan. Seperti pada gambar ya, bisa dilihat yang gambar B ya kan? Maka gaya magnetiknya itu akan tolak-menolak. Nah, tapi besar gaya magnetiknya itu sama. Gaya magnetik yang dihasilkan oleh kawat satu akan sama dengan gaya magnetik yang dihasilkan oleh kawat dua. Lalu menghitung besarnya gaya magnetiknya gimana, Kak? Nah, ada dua rumus. Kita bisa menghitung dengan rumus kuat medan yang dihasilkan kawat satu, atau kita bisa menghitung juga dengan rumus kuat medan yang dihasilkan oleh kawat dua. Jadi kita hitung dulu B-nya, kita mau pakai B yang kawat satu atau B yang kawat dua. Kalau kita pakai B yang kawat satu, berarti sama dengan mu0 kali I1 per 2 PA. Tapi kalau kita mau pakai B yang kawat 2 sama dengan mu0 I2 kali 2 PA. Nah, kalau udah, kita masukkan ke rumus F-nya. Sebenarnya rumus satu, rumus gaya magnetik yang pertama dan rumus gaya magnetik yang kedua ini bisa kita substitusi.
Sehingga kita peroleh nilai besarnya gaya magnet itu adalah F sama dengan mu0 dikali I1 kali I2 kali L per 2 pi A. Jadi kita masukkan aja nilai langsung I1 dan I2-nya dikali L dikali 2 pi A. Atau kalau kita mau menghitung nilai B-nya dulu boleh. Kita bisa menghitung nilai B-nya dulu. Kita masukkan ke rumus F yang pertama atau F yang kedua. Tergantung adik-adik mau masukinnya pakai rumus yang mana atau yang diingat yang rumus yang mana. Nah, selanjutnya adalah apabila tadi kan ada kawat berarus nih, sama-sama kawat berarus, ada kawat berarus atau suatu medan didekati oleh kawat berarus. Nah, kalau yang ketiga ini adalah kondisi apabila suatu medan magnet nih, suatu medan magnet didekati oleh suatu partikel atau suatu muatan yang memiliki nilai, muatan listrik yang bernilai, entah dia positif atau negatif ya kan. Nah, muatan tadi akan menimbulkan gaya juga karena dia masuk suatu medan magnet. Kita juga bisa menghitung besarnya gaya magnetik yang terjadi antara muatan tadi dengan medan magnetik. Dengan rumus F sama dengan B dikali I kali V sin theta. Nah, apabila benda bermuatan tadi itu arahnya tegak lurus dengan medan magnet, jadi saat dia masuk, kemudian arahnya itu tegak lurus dengan medan magnet, kita bisa menghitung nih besarnya medan magnet dengan rumus B sama dengan F sama dengan B kali I kali V. Kenapa sin tetanya hilang? Nah, sin tetanya hilang karena saat tegak lurus kan sinnya membentuk sudut 90 derajat. Nah, sudut 90 derajat itu nilainya adalah 1. Sin 90 derajat itu nilainya 1. Sehingga sama dengan F-nya itu sama dengan B dikali I kali V kali 1. Atau bisa kita tulis sin tetanya itu tidak dituliskan. Jadi F-nya itu jadi B I kali V. Nah, ada satu lagi tadi yang kakak sedikit terlewat, bahwa di gaya magnetik ini, selain ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yakni ada kuat medan, kemudian besar arus listrik, dan panjang penghantar, kita juga bisa menentukan arah gaya Lorentz-nya atau arah gaya magnetiknya. Sama dengan kaidah tangan kanan. Kita misalkan nih, misal tangan kanan kita ya. Kita misalkan bahwa ibu jari kita, menurut kaidah tangan kanan, ibu jari itu menunjukkan arah arusnya, arah I-nya. Kemudian keempat jari sisanya menunjukkan arah medannya, arah kuat medannya atau B-nya. Nah, telapak tangan kita, telapak yang bagian atas ya. Ini kan punggung tangan, kalau yang ini telapak tangan. Telapak tangan kita itu menunjukkan arah gayanya. Nah, kalau misal seperti di gambar, misal arah I-nya itu masuk ke layar ya, masuk ke gambar. Kemudian B-nya itu arahnya ke kiri tangan kakak. F-nya, maka gaya Lorentz-nya itu arahnya ke atas. F-nya itu maka ke atas, arah telapak tangan kita tuh menghadap kemana. Nah, itu kalau mau kita pakai yang pakai keempat jari ya. Keempat jari untuk B, ibu jari untuk I, telapak tangan untuk F. Ada juga kaidah tangan kanan yang satunya. Kita menggunakan 3 jari aja. Ada jari jempol atau ibu jari, kemudian jari telunjuk, dan jari tengah. Nah, ini gimana Kak? Sama aja sebenarnya. Sama aja, tergantung adik-adik mau pakai yang kaidah telapak tangan, kaidah tangan kanan 1 atau kaidah tangan kanan 2. Kalau yang menggunakan hanya 3 jari, ibu jari ini sebagai arah arusnya, I-nya, kemudian jari telunjuk ini menunjuk arah kuat medannya atau nilai B-nya, kemudian yang jari tengah menunjukkan arah gaya Lorentz-nya atau gaya magnetiknya kemana. Misal nih, arah arusnya ke atas. Jadi ibu jarinya menuju ke atas, kemudian arah medannya kemana? Arah medannya ke selatan, ke timur, ke barat, atau ke utara. Nah, misal ke timur, karena kakak menghadap ke timur ya, misal ke layar. Jadi, nanti arah gaya magnetiknya, arah F-nya itu akan ke kiri, ke arah kiri tangan kakak. Nah, tergantung adik-adik nanti gimana melihatnya. Misal dalam soal, diketahui I-nya arahnya kemana, kemudian B-nya kemana, kalian bisa menentukan arah gaya Lorentz-nya pakai kaidah tangan kanan. Tergantung adik-adik mau menggunakan yang telapak kanan sebagai arah F atau jari tengah sebagai arah F-nya. Kita lanjut dengan contoh soal misalnya. Misalkan ada sebuah kawat penghantar yang panjangnya itu 0,6 meter. Kemudian diletakkan kawat penghantar tadi diletakkan suatu medan magnet homogen, di mana medan magnet homogennya ini sebesar 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla yang membentuk sudut 30 derajat. Jadi ada suatu kawat diletakkan pada atau didekatkan ke suatu medan magnet
yang besarnya 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla, membentuk sudut 30 derajat. Membentuk sudut 30 derajat. Ditanya berapa Newton gaya magnet yang dialami kawat jika arusnya itu 5 ampere. Berapa Newton gaya magnet yang dialami kawat jika dialiri arus listrik sebesar 5 ampere. Kita hitung nih, kita tulis dulu apa yang diketahui. Yang diketahui panjangnya penghantar 0,5 meter. Kemudian besarnya kuat medan ada 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Kemudian ada sudut tetanya itu 30 derajat dan arusnya itu 5 ampere. Kita disuruh menghitung besarnya gaya magnet atau gaya Lorentz-nya. Tinggal kita masukkan ke rumus, F sama dengan B dikali I dikali L dikali sin theta. Saat kita sudah masukkan, diperoleh nilai F-nya itu 6 kali 10 pangkat min 5 Newton. Nah, adik-adik udah paham? Ada yang mau dipelajari lagi? Jadi diperoleh ya nilai F-nya itu 6 kali 10 pangkat min 5 Newton. Nah, itu tadi penjelasan kakak mengenai medan magnetik, meliputi dari besarnya kuat medan magnetik hingga ke kondisi-kondisi atau ada kuat medan di solenoida, kuat medan saat di toroida, hingga interaksi apabila ada suatu medan didekati oleh suatu kawat berarus hingga membentuk suatu gaya magnetik atau yang disebut dengan gaya Lorentz. Sampai sini ada yang ditanyain adik-adik? Kalau ada pertanyaan bisa ditanyakan ke grup chat ya, ke live chatnya. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan di grup chatnya. Gimana adik-adik? Ada yang mau ditanyain? Apa tadi? Ada yang mau ditanyain? Ada yang belum jelas mengenai contoh-contoh soal tadi? Misal nih kakak review dikit ya. Misal dari contoh-contoh soal tadi. Misal yang pertama untuk kuat medan yang di kawat lurus berarus. Jadi kan kita udah tahu nih, ada kawat berarus, ya kan, menghasilkan suatu kuat medan. Apabila kita ingin menghitung besarnya kuat medan di titik P yang terpisah sejauh A, ya kan, jaraknya dari kawat berarus tadi sejauh A, kita bisa menghitung dengan rumus B sama dengan mu 0 kali I per 2 pi A. Nah, kalau kita masukkan ke rumus, misal nih contohnya, ada sebuah kawat lurus panjang yang dialiri arus listrik sebesar 10 ampere dari arah timur ke barat. Tentukan besarnya arah dan induksi magnetik di titik P. Nah, apabila kawat tersebut berjarak 10 cm, kita bisa menghitung besarnya kuat medan dengan rumus D mu 0 I dikali 2 pi A. Kita tahu nilai B-nya, kita tahu nilai mu 0-nya atau permeabilitas ruang hampa, harus dihafalkan ya kalau adik-adik nggak hafal. Kalau diketahui dalam soal kita bisa masukkan, tapi kalau dalam soal tidak diketahui nilai mu 0-nya, kita harus menghafalkan. Kita masukkan ke rumus B sama dengan mu 0 kali I per 2 pi A. 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 10, karena besarnya kuat arusnya itu 10 ampere. Dibagi 2 pi kali 0,1. 0,1 tadi apa? Jaraknya. Jarak titik P yang merasakan kuat medan akibat suatu kawat lurus berarus. Karena jaraknya itu 10 cm, kita jadikan ke meter dulu. Hasilnya berapa? 0,1 meter. Setelah kita peroleh nilai A-nya, kita masukkan ke rumus 4 pi kali 10 pangkat min 7 kali 10 dibagi 2 pi kali 0,1, diperolehlah nilai B-nya itu 2 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Itu apabila kita menemui suatu kawat yang menghasilkan suatu medan, kemudian kita menghitung nilai kuat medan yang dirasakan titik P. Nah, misalnya kawatnya menghasilkan medan, ini ada titik P di sini. Berapa kuat medan yang dirasakan titik P akibat adanya kawat berarus listrik tadi. Kita bisa menghitung rumus itu. Nah, kalau kawatnya nggak lurus gimana? Nah, ada kondisi di mana kawatnya itu lingkaran. Kawatnya itu membentuk lingkaran. Nah, kalau kawatnya membentuk lingkaran, kan kita masukkan nih ke rumus kedua. Ada rumusnya berbeda ya. Kalau kawatnya itu membentuk lingkaran, rumusnya itu adalah mu 0 dikali I dibagi 2A. A itu adalah jaraknya tadi.
jarak lingkaran ke suatu titiknya juga. Nah, kalau lingkaran ini tadi terdiri dari suatu lilitan, nah, lilitan tadi kan memutar-mutar, lilitannya muter membentuk suatu lingkaran, maka besarnya kuat arus harus dikalikan dengan jumlah lilitannya. Jumlah lilitan ini kita misalkan N buah. Jadi besarnya B nanti mu 0I per 2A dikali N, dikali jumlah lilitannya. Nah, contohnya ada dalam soal. Misal ya, contohnya kalau kita misalkan dari ini, apabila ada suatu kawat berarus panjangnya itu 50 cm, kemudian terdiri dari 2000 lilitan, dialiri arus sebesar 4 ampere. Nah, lilitan tadi kan juga membentuk lingkaran. Karena lilitan tadi membentuk lingkaran, kita juga bisa menyebutnya dengan toroida atau solenoida. Kalau solenoida itu kan lilitan yang memanjang, kalau toroida itu lilitan yang membentuk lingkaran. Contoh soalnya kayak gini, misal ada sebuah toroida memiliki 4000 lilitan, dialiri arus 4 atau 5 ampere. Kemudian diketahui jari-jari lingkaran bagian dalamnya 8 cm, bagian luarnya 12 cm. Tentukan besarnya induksi magnet pada toroida tersebut. Kak, kok ada 2 jari-jari? Sedangkan di toroida tadi kan lingkaran cuma 1 ya. Nah, itu jari-jari kenapa? Karena toroida tadi kan terbentuk dari suatu solenoida. Solenoida itu kan memiliki diameter. Apabila solenoida tadi yang memiliki diameter tadi dibuat lingkaran, dia akan membentuk ketebalan ya kan. Solenoidanya itu akan memiliki ketebalan sehingga ada jari-jari di bagian luar toroida menuju pusat lingkaran atau jari-jari yang di bagian dalam toroida menuju pusat lingkaran. Sehingga akan ada namanya jari-jari luar dan jari-jari dalamnya. Terus menghitung R-nya pakai jari-jari yang mana? Nah, menghitung R-nya ini jari-jarinya itu di rata-rata. R itu sama dengan setengah dari R1 plus R2. Diperoleh R-nya itu, R rata-ratanya itu, kalau dari soal, 1 kali 10 pangkat min 1. Ingat, satuannya harus dalam bentuk meter. Nah, kalau kita masukkan dalam rumus B, B itu kan sama dengan mu 0 I kali N per 2pi R. Nah, kalau udah kita hitung, 4pi kali 10 pangkat min 7 kali 5 kali 4 10 pangkat min 3 per 2pi kali 1 kali 10 pangkat min 1 akan diperoleh nilai 4 kali 10 pangkat min 2 Tesla. Nah, dari sini ada yang masih belum jelas? Ada yang belum jelas di bagian bab mana? Nanti kita bahas bersama-sama. Bisa ditanyai lagi di live chat ya, adik-adik. Nah, kalau mau sedikit review lagi, kalau kita tadi kan sudah menghitung nih kuat medannya, kan kita juga bisa menghitung gaya magnetiknya kan, gaya Lorentz-nya itu. Misal ada contoh soal di gaya Lorentz atau di gaya magnetik itu kali ini ya. Apabila ada diketahui ada sebuah kawat penghantar yang panjangnya itu 0,6 meter diletakkan di medan magnetik homogen yang memiliki besar 4 kali 10 pangkat min 5 Tesla dan membentuk sudut itu adalah 30 derajat. Kita disuruh menghitung besarnya gaya magnet yang dialami kawat jika dialiri arus sebesar 5 ampere. Maka kita masukkan ke rumus. Kita tahu F itu adalah B kali I kali L kali sin theta. Nah, kita masukkan nilai B-nya 4 kali 10 pangkat min 5 dikali 5 kali 0,6 kali sin 30. Sin 30 berapa? Setengah. Jadi saat kita kalikan 12 kali 10 pangkat min 5 kali setengah sama dengan 6 kali 10 pangkat min 5 Newton. Nah, ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kita diskusi bareng di live chat ya, kalau ada yang belum paham. Ada yang nanya rumus solenoida. Oke, rumus solenoida. Solenoida ini. Nah, rumus solenoida ya. Solenoida tadi apa? Ada yang udah paham semuanya? Solenoida itu apa? Solenoida itu adalah suatu kumparan ya. Ingat ya adik-adik ya. Tadi Kak, siapa yang nanya? Di Fajar. Solenoida itu suatu kumparan atau lilitan yang di mana lilitan tadi kan membentuk diameter. Diameternya ini lebih kecil dari panjang lilitannya. Misal ada suatu lilitan membentuk suatu panjang ya kan dengan diameter tertentu. Nah, diameternya ini lebih kecil dari panjangnya.
dari panjang lilitan ini. Nah, kalau toroida apa? Solenoida yang panjang tadi, kalau kita lengkungkan, nah kita lengkungkan membentuk suatu lengkungan, bentuk lingkaran, itu disebut dengan toroida. Jadi kalau solenoida yang dilengkungkan itu toroida. Nah, rumus dari solenoida itu ada dua kondisi. Saat solenoida atau saat kita menghitung kuat medan titik P di pusat solenoida, atau saat titik P-nya itu berada di ujung solenoida. Nah, kalau yang di pusat solenoida itu rumusnya B sama dengan mu0 dikali I kali N per L. Sedangkan saat di ujung solenoida, rumusnya itu B sama dengan mu0 I kali N per 2L. Terus ada yang nanya, Kak, kaidah tangan kanan masih bingung. Kaidah tangan kanan yang mana? Yang dibingung kaidah tangan kanan yang menentukan gaya Lorentz. Nah, ulangi sekali lagi ya. Misalnya pakai tangan kanan, adik-adik bisa ikutin ya. Kaidah tangan kanan untuk menentukan gaya Lorentz. Diikuti tangan kanan adik-adik. Kita misalkan, bukan dimisalkan sih. Dalam kaidah tangan kanan kita menggunakan ibu jari ini sebagai, atau ibu jari itu menunjukkan arah arusnya. Ini misal gambarnya ya. Ibu jari itu menunjukkan arah arusnya. Ibu jari menunjukkan arah arus. Kemudian keempat jari sisanya ini menunjukkan arah kuat medan atau arah B-nya. Ingat, ibu jari menunjukkan arah arusnya, keempat jari sisanya menunjukkan arah kuat medannya. Lalu telapak tangan kita, telapak ya, ingat beda ya, telapak dan punggung. Ini punggung, ini telapak. Telapak tangan kita menunjukkan arah gaya Lorentz-nya. Misal di soal diketahui arah I-nya ke depan, misalnya ke timur, kalau kakak ngadepnya ke timur ya sekarang, atau ke layar. Kemudian arah B-nya, nah B-nya mau yang ke kanan, kalau ke kanan berarti gini ya, atau mau yang ke kiri, tergantung di soal. Kalau arahnya ke kiri, jadi I-nya ke depan, B-nya ke kiri, F-nya kemana? F-nya ke atas. Tapi kalau misal I-nya ke depan, B-nya ke kanan, bukan ke kiri, ini kanan kakak ya, ini kiri kakak, ini kanan. Kalau B-nya ke kiri, maka F-nya ke bawah. Paham? Jadi kalau misal arah F atau arah gaya Lorentz itu bergantung dari arah I sama B-nya. Kan dalam soal bisa diketahui ya nilai arah I sama arah B-nya kemana, baru kita cari arah F-nya ke mana. Nah, kalau untuk menentukan arah B sendiri, arah B sendiri gimana, Kak? Ya, ini kan tadi untuk menentukan gaya Lorentz. Kalau untuk menentukan arah kuat medannya, juga pakai tangan kanan. Tapi, gini caranya. Ibu jari menunjukkan I-nya. Tetap nih, ibu jari konsisten yang nunjukin arah I-nya. Keempat jari tetap konsisten juga menunjukkan arah B-nya. Tapi kalau pengen tahu arah B-nya itu, kita pakai kaidah lengkungan. Jadi, ibu jarinya misal ke atas, dari bawah ke atas ya, arah arusnya dari bawah ke atas, maka B-nya itu ke depan kita, ke arah kita. B-nya lengkungan B-nya. Nah, kalau saat ibu jarinya ke bawah, nah, saat I-nya arahnya ke bawah, maka arah B-nya itu ke depan, ke arah layar, ke arah kalian. Nah, kalau misal belum diketahui arah B-nya, kita cari dulu arah B-nya, kita tahu arah I-nya, baru kita tentukan arah F-nya. Ada yang masih bingung lagi mengenai kaidah tangan kanan? Apa? Kaidah tangan kanan. Contoh soalnya ya. Nah, ini nih misal contoh soal buat kaidah tangan kanan. Yang menentukan arah B ya. Misal nih kita tahu di area kuadrat panjang lurus diakhiri arus dari timur ke barat. Nah, dari timur ke barat ya. Kakak slideshow. Dari timur ke barat. Misal kalau kakak arahnya gini, misal dari timur ke barat. Ke depan gini ya. Ke timur ke kakak. Timur ke barat. Kemudian tentukan besar dan arah induksi magnetik di titik P tepat di bawah kawat. Ya kan? Arah arusnya itu dari timur ke barat. Lengkungannya gimana?
Lengkungannya gimana? Titik P-nya kan di bawah. Nah, harusnya kan gini. Harusnya ke timur barat. Gini ke depan. Kalau misal kalau kalian timur baratnya sana, harusnya gini. Bisa kelihatan nggak? Nah, harusnya menunjukkan arah ini. Ke arah selatan. Contohnya. Oke. Ada pertanyaan lagi yang belum jelas? Ada yang mau ditanyain? Mau contoh soal yang apa ini? Adik-adik contoh soal yang apa yang ditanyain? Kawat berarus sejajar, Kak. Oke, kawat berarus sejajar. Kawat berarus sejajar. Nih. Kakak review dikit ya, kawat berarus sejajar tadi. Masih ingat ya kan, apabila ada suatu kawat berarus, sama-sama berarus nih, kawat berarus sejajar, akan menghasilkan sama-sama medan magnet, ya kan? Nah, kita tergantung mau menghitung gimana, menghitung F atau menghitung medan magnetnya. Jadi kalau kuat medan magnet kita menghitungnya kuat medan magnet yang dirasakan oleh kawat 1 terhadap kawat 2 atau kuat medan magnet yang dirasakan oleh kawat 2 akibat kawat 1. Tapi karena kedua kawat tadi itu memiliki arus, dia akan berinteraksi membentuk gaya magnetik, ya kan? Membentuk gaya magnetik. Nah, gaya magnetik itu besarnya setelah kita substitusi, maka diperoleh besarnya gaya magnetiknya itu F sama dengan mu0 kali I1 kali I2 dikali L per 2 pi A. Nah, untuk arah gayanya gimana, Kak? Arah gayanya kita tentukan dengan kaidah tangan kanan. Tapi kalau gayanya itu tarik-menarik atau tarik tolak-menolak, itu bisa kita lihat dari arusnya. Kalau dua kawat tadi arusnya sama-sama ke atas, misal di gambar yang A, arusnya sama-sama ke atas ya, maka gayanya akan tarik-menarik. Beda dengan medan magnet ya. Kalau medan magnet tadi kan yang di awal kakak jelaskan mengenai magnet bumi dengan magnet ya. Kalau kutub utara ketemu kutub utara dia tolak-menolak. Tapi kalau selatan ketemu selatan tolak-menolak. Nah, kalau utara ketemu selatan baru tarik menarik. Tapi kalau di gaya magnetik apabila arusnya itu searah, dia tarik menarik. Tapi kalau arusnya berlawanan, satu ke bawah, satu ke atas, dia akan tolak menolak. Ada yang nanya, kenapa mesti pakai kaidah tangan kanan? Nah, ini pertanyaan bagus nih. Kenapa mesti pakai kaidah tangan kanan? Karena ilmuwan yang menggunakan ini mudahnya kan sebenarnya kan kita mudahnya tuh pakai tangan kanan. Kalau pakai tangan kiri tuh kita bacanya lebih sulit kan karena terbiasa apa pakai tangan kanan. Mungkin secara nalarnya kayak gitu ya. Terus yang kedua karena kaidah tangan kanan biar serentak nih. Serentak sama-sama menggunakan kaidah tangan kanan. Nanti kalau beda-beda kan itunya kan beda-beda lebih sulit. Jelasan kakak ada yang belum paham atau belum nanti bisa diulang di videonya. PPT-nya di-share nggak, Kak? Nah, PPT kan yang kakak jelasin ya, nanti bisa dilihat videonya. Sama kok nanti, apa yang dijelasinnya sesuai dengan yang PPT. Oh ya, kalau udah nggak ada pertanyaan, kita akhiri, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Tapi ingat, sebelumnya kakak udah nyiapin kuis, ya kan? Kakak udah nyiapin kuis, jadi adik-adik, ada pertanyaan lagi? Kakak tunggu kasih waktu 10 menit lagi kalau ada pertanyaan. Kakak kasih waktu 10 menit lagi ya. Kalau ada pertanyaan lagi bisa ditanyakan. Jangan lupa ya nanti untuk kuisnya bisa dikerjakan adik-adik. Ada 10 kuis. Bisa adik-adik coba nanti dalam waktu 30 menit. Kalau ada yang belum paham mengenai kuisnya, bisa kita diskusikan di
forum chat grup ya, chat kelasnya. Lebihnya Kakak mohon maaf, ketemu di pertemuan selanjutnya.